Nah, sedangkan di hari kedua juga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sudah mengundang ojek online dari berbagai platform ya, secara terhormat dan juga eksklusif untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tapi saya melihat ini lebih kepada bermain di ranah emosional ya, ranah emosional rakyat, di mana trik-trik ini basi di era sekarang ini begitu. Tetapi mungkin 10 tahun yang lalu trik-trik seperti ini berhasil dilakukan oleh Presiden Jokowi begitu. Kita bersyukur ya, beberapa hari terakhir kita mendapati bahwa lembaga-lembaga negara mulai mengurai, memproses satu persatu buntut dari aksi demonstrasi Agustus 2025 kemarin. Baik itu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Kapolri, DPR RI, partai politik, dan lain-lain. Kita akan mulai dulu dari Kapolri. Per tanggal 3 September tahun 2025 kemarin, Kapolri sudah menyelenggarakan sidang kode etik BRIMOB untuk 7 orang oknum kepolisian yang berada di dalam mobil Barakuda BRIMOB yang melindas almarhum Afan Kurniawan kemarin. Berdasarkan sidang kode etik tersebut terdapat 2 kategori pelanggaran. Yang pertama pelanggaran berat dan yang kedua pelanggaran sedang. Untuk pelanggaran berat sendiri itu melibatkan Kompolnas Kagai yang merupakan Komandan Batalion Korps 4 dan juga Bribka Rohmat yang merupakan pengemudi dari mobil Barakuda Brimob tersebut. Sedangkan untuk pelanggaran sedang itu melibatkan 5 orang polisi lainnya yang berada di dalam mobil Barakuda yang sama. Kemudian untuk hukuman, pelanggaran berat itu Kompolnas Kagai sudah dijatuhi hukuman yaitunya dipecat secara tidak hormat. Sedangkan untuk Bribka Rohmat itu diberi hukuman berupa didemosi yaitu penurunan pangkat atau penurunan jabatan. Sedangkan untuk 5 oknum kepolisian lainnya itu mendapat pelanggaran ringan dengan hukuman mutasi, kemudian juga penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan pendidikan. Selanjutnya DPR RI. Per tanggal 3 September tahun 2025 kemarin. Jadi sama ya. DPR RI juga sudah mengundang perwakilan mahasiswa secara terhormat dan juga eksklusif ya untuk menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPR RI. Sejumlah mahasiswa juga sudah menyampaikan aspirasi mereka yaitunya 17 ditambah 8 tuntutan dan beberapa dari mereka juga memberikan highlight ya. Di antaranya itu pembebasan terhadap demonstran aksi Agustus 2025 kemarin. Karena apa? Karena ini dianggap berpotensi membuka kembali luka lama aksi Mei 1998. Kemudian mereka juga meminta pembatalan dibangunnya sejumlah batalion di perguruan tinggi karena dianggap ini adalah wujud pembungkaman secara halus sehingga mahasiswa akan kehilangan wadah mereka dalam menyampaikan aspirasi begitu ya dan kehilangan keberanian mereka dalam menyampaikan aspirasi. Nah, selanjutnya hari ini itu merupakan tenggat terakhir yang diberikan oleh mahasiswa terhadap DPR RI. Sebagian dari tuntutan tersebut sudah disepakati ya dan sebagiannya lagi mungkin karena dalam jangka panjang jadi perlu pertimbangan lebih lanjut. Selanjutnya itu partai politik. Seperti yang kita ketahui bahwa partai politik sudah lebih dulu mengambil tindakan dengan menonaktifkan beberapa di antara anggotanya. Di antaranya Partai PAN itu sudah menonaktifkan Ahmad Syahroni dan juga Nafa Urba. Kemudian juga Partai PAN sudah menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Partai Golkar yang sudah menonaktifkan kadernya yang kalau saya tidak salah bernama Adis Kadir. Kemudian sekarang tinggal menunggu PDI Perjuangan yang masih belum menonaktifkan Deddy Sitorus. Jadi kita tunggu saja untuk kesepakatan lebih lanjut. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa dinonaktifkan ini berbeda dengan dipecat. Dinonaktifkan itu artinya mereka dibekukan, tidak mendapatkan dibekukan, tidak dilibatkan dalam kegiatan apapun, dalam kinerja apapun, program apapun, tetapi masih mendapatkan gaji dan juga tunjangan. Dan sewaktu-waktu mereka bisa diaktifkan kembali sebagaimana mestinya.
Selanjutnya, untuk presiden dan wakil presiden, sejak hari kedua, itu Presiden Prabowo sudah meminta maaf kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan. Dan beliau juga sudah menjanjikan fasilitas khusus untuk almarhum keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disusul dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa mereka akan memberikan modal untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan jika ingin membuka usaha. Nah, sedangkan di hari kedua juga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sudah mengundang ojek online dari berbagai platform ya, secara terhormat dan juga eksklusif untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tapi saya melihat ini lebih kepada bermain di ranah emosional ya, ranah emosional rakyat, di mana trik-trik ini basi di era sekarang ini begitu. Tetapi mungkin 10 tahun yang lalu trik-trik seperti ini berhasil dilakukan oleh Presiden Jokowi begitu. Karena sekarang ini masyarakat sudah lebih terbuka wawasannya, sudah lebih intuitif dalam menilai mana yang manipulatif, yang sifatnya pencitraan dan mana yang benar-benar tulus ingin mendengarkan aspirasi masyarakat. Oke, kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa.